berapa nih, tanggal 17, tapi kita bersyukur karena kita sekarang sudah masuk di minggu kebangkitan, dan saya bersyukur bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan pasti dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan, tidak ada salib, tidak ada kebangkitan, tidak ada salib, tidak ada keselamatan buat kita. Amin. Jadi salib penting buat kita semua. So minggu lalu kita sudah belajar tentang, kita sudah mengalami Jumat Agung di mana kita percaya bahwa kematian Kristus, di mana dia harus turun ke dalam maut untuk mengalahkan musuh yang paling terakhir, namanya maut. Jadi kita tidak perlu takut kepada maut. Kita hanya mengalami kematian karena maut sudah Tuhan Yesus kalahkan. Jadi kita hanya mengalami kematian untuk tiket masuk ke dunia berikutnya, ke alam berikutnya. Amin. Jadi jangan takut dalam mengalami kematian. Karena kalau kita takut, saya percaya kita bukan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut tidak akan selamat. Kita baca Alkitab dulu ya. Boleh. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat, saya jemput semuanya bangkit berdiri dan kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai seterusnya. Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, di situ dikasih judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ayat yang kedua, itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu hati, satu jiwa, satu tujuan. dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam muka Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai diri yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertemu segala pada langit dan ada di bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita silakan duduk kembali. Oke, so hari ini dari firman Tuhan tadi kita mau bahas tentang prinsip perbedaan antara pelayanan dan pekerjaan. Kemarin lagi di WD lalu ketemu sama teman, lalu tiba-tiba ada bule dan mereka minta untuk terjemahkan. Lalu dia bilang, "Have you eat?" Lalu saya jawab, "Yes, I have." Begitu kan? "Are you Mengsi?" "Yes, I am." Terus saya punya teman ini kan yang belum tahu bahasa Inggris. Terus saya bilang, "Apa? Ngana bilang apa itu?" Terus saya bilang kalau pertanyaannya have, berarti mesti jawabannya juga have di belakang. Begitu. Lalu bule ditanya sama dia, "Bro, yes, ma'am." Kebetulan ibu ini dia pakai rok gitu kan. "Do you understand?" Lalu dia jawab, "Yes, ma'am, I stand under you." Dia bilang, saya berdiri di bawah Anda begitu. Oh, terlalu pede sekali saudara. Harusnya do you understand? Yes, I am, selesai begitu. Dia bilang, "Yes, I stand under you." Jadi kalau diterjemahkan itu, "Iya ibu, saya berdiri di bawah Anda." Begitu. Kebetulan ibu pakai rok. Ibu tersinggung langsung. Tapi untung dia hamba Tuhan jadi tidak tersinggung. Haleluya. Oke. So hari ini kita mau bahas tentang perbedaan pelayanan dan pekerjaan.
Dan dari firman Tuhan tadi bahwa Yesus mau ajarkan buat kita begini, bahwa satu cara untuk bisa Tuhan angkat kita lebih tinggi cuma satu, jadi hamba. Amin. Tidak ada yang lain. Kebangkitan Kristus dia hanya menunjukkan satu hal, bahwa dia mengajarkan kepada kita untuk jadi hamba. Agama selama ini mengajarkan bahwa ada perbedaan antara orang awam dan hamba Tuhan. Padahal tidak. Dalam dunia ini, dalam Alkitab Yesus mengajarkan cuma dua hamba. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Selesai. Hamba setia atau hamba yang tidak setia. Amin. Tapi agama bikin itu. Dalam Yesus tidak ada itu. Agama bikin satu proyek yang tidak pernah selesai, namanya ngurus dosa orang. Jadi ketemu orang berdosa, orang itu berdosa, dia salah. Padahal mereka lupa, Yesus sudah menyelesaikan semua proyek itu di atas kayu salib waktu dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosa yang dulu, sekarang, akan datang, itu sudah selesai, Pak. Jadi tidak perlu kita urus dosa. Yang punya tugas urus dosa cuma Tuhan. Tapi dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Jadi tidak perlu lagi orang mau tuduh-tuduh kita dengan kita punya dosa-dosa. Selesai, sudah. Yesus sudah selesaikan. Iblis yang cuma bikin kita tertuduh. Dengan segala kesalahan-kesalahan yang kita buat, begitu. Saya baru bikin dosa kayak begini, bisa tidak? Kayak gitu. Yesus menunjukkan satu hal begini, bahwa ketika kalau saya mau, bahkan dia bilang bahwa dia rela, dia sebagai seorang Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, bahkan rela taat sampai mati. Tuhan mau gambarkan buat kita bahwa contoh, maksudnya standar ketaatan yang paling perfect buat Tuhan itu sampai mati. Kalau mau taat sampai mati. Kalau mau setia sampai mati. Berarti apanya? Berarti semua hak-hak kita. Matikan semua. Hak untuk marah, hak untuk segala macam. Hak untuk hidup, segala sesuatu kita harus menyerahkan kita punya hak buat Tuhan. Karena yang namanya hamba tuh, kata lain dari hamba kan doulos, Bapak Ibu. Keset kaki nih, dibawa keset kaki lagi. Jadi aneh kalau misalnya kita bilang hamba, begitu orang marah sama kita, kita tersinggung. Kita jadi tuan tiba-tiba. Yesus ketika dalam hal seperti itu dia bilang begini, sampai rela mati, sampai mati sebagai kayu salib. Dan dia cuma bikin simpel sederhana begini, jalan naik, jalan turun. Untuk mau naik, turun. Kamu mau jadi yang paling di atas, jadi hamba. Yesus bilang, layani orang lain. Dan dia bilang ketika kita sudah jadi hamba, Tuhan mengurniakan kepada dia nama di atas segala nama. Ketika kemuliaan dari kerendahan hati sampai mati segala sesuatu itu dia. Yang buat sampai Yesus tidak mau berubah dengan segala keputusan, bahkan dia kalau mau dipikir waktu penyaliban ada orang datang dan mereka mau tangkap dia berdiri, ini aku. Alkitab berkata di kitab lain, mereka tiba-tiba kayak takut begitu. Kalau dia mau pakai dia punya tunjukkan kuasanya sebagai Tuhan saat itu, mereka tidak akan bisa tangkap dia. Dia bisa pikir, apa ini, saya kan Tuhan. Tapi kalau Kristus sombong, dan dia tidak mau mati, dan dia lebih mempertuhankan, lebih menunjukkan Tuhannya, kita tidak akan pernah selamat sampai saat itu. Malah Paulus bilang kita orang-orang yang paling malang. Kita berkata bahwa Yesus mati padahal dia tidak mati. Itu Paulus bilang. Bahkan orang lain di ayat lain dia bilang bahwa memang berita salib itu buat orang yang binasa itu kebodohan. Tapi buat orang yang diselamatkan itu suatu anugerah. Amin. Jadi ketika lihat salib, kita harus ngerti bahwa di situ salib itu pertukaran. Saya tadi tidak diberkati, sekarang saya diberkati. Amen. Saya tadinya tidak kuat, sekarang saya kuat. Amen. Tadinya saya tidak mampu melakukan apa-apa, saya bisa melakukan segala sesuatu. Itu pertukaran. Jadi tidak cuma sekedar tato salib di belakang, kalung besar-besar. Tapi kita tidak mengerti arti salib. Salib bukan kutukan. Salib keselamatan. Memang ada firman Tuhan berkata bahwa
Terkutuklah orang yang tergantung atas kayu salib. Tapi ayat itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Yesus rela terkutuk, menjadi terkutuk, supaya kita tidak terkutuk. Kita diberkati. Yesus berdiri ambil semua yang buruk-buruk buat dia, dan dia kasih yang baik-baik buat kita. Bahkan dia bilang, pikulku karena itu ringan. Amin. Cuman kadang tuh mau pikulku itu. Apa sih perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan? Yang pertama nih, bila kita melakukannya untuk mendapatkan nafkah, berarti itu pekerjaan. Tapi kalau kita lakukannya itu untuk Tuhan, berarti itu pelayanan. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, bila kita pikirkan itu kesuksesan, berarti itu pekerjaan. Tapi kalau kita pikirkan itu hanya kesetiaan, berarti itu pelayanan. Terkadang orang susah mau bedakan hal ini. Kita lebih mengejar yang penting sukses. Tidak butuh yang lain. Prinsip ketiga, bila kita berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Tapi kita tetap melakukan meskipun tidak ada orang yang berterima kasih kepada kita, itu pelayanan. Amen. Karena hari-hari ini pekerjaan ada banyak orangnya. Ada banyak juga sekarang, kemarin saya lagi ketemu beberapa orang yang mereka, saya tidak bisa di perusahaan ini lagi, Pak, saya mau keluar. Kebetulan saya lagi ada bapaknya, ada berapa orang, 3 orang yang saya lagi di dalam smelter itu, kita lagi bikin komunitas dan mereka mulai sharing firman Tuhan. Biasa-biasa begitu. Orang bilang saya tidak terlalu bergaul, cuman enggak semua saya bergaul di situ karena semua baik tapi tidak semuanya berguna buat saya. So orang lihat saya lebih duduk dengar lagu-lagu rohani, kadang lagi dengar lagu jazz, sebelum naik alat. Dan saya tunjukkan sesuatu yang berbeda. Waktu orang lain bilang bahwa dia masih baru. Saya tunjukkan pekerjaan ketika senior-senior mereka di jam 2, 3, jam situ 4 subuh. Mereka stay, mereka nggak mau bawa alat. Saya hantam terus. Saya mau tunjukkan ketaatan saya. NATO. No action, talking only. Kadang orang terlalu banyak bicara dan melakukan gitu. Serohani-rohaninya seseorang, tapi kalau dia punya integritas parah, tidak bisa. Sebaik-baiknya seseorang, tapi kalau dia punya integritas parah, tidak bisa diri teladan. Apa itu integritas? Kata-kata sama apa yang kita katakan itu sama. Karena biasanya integritas akan melahirkan kredibilitas. Integritas itu apa yang kita bilang dan kita ucapkan sama. Gara-gara itu dia munculkan kredibilitas. Orang punya pandangan yang baik tentang kita. Tapi kalau kita hanya asumsi, ujung-ujungnya spekulasi. Stop. Bangun asumsi, bangun integritas. Dalam keluarga suami sama istri, kalau bilang A, B, B, nggak ada berubah-berubah. Begitu. Yesus pegang ini dia, makanya dia diangkat, Tuhan bilang. Lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang keempat. Bila kita keluar karena banyak yang mengkritik, itu pekerjaan. Tapi meskipun dikritik habis-habisan, tapi tetap bertahan, itu pelayanan. Amen. Jadi semua akan jadi. Bapak dulu pernah lihat ini nih. Kayu begini kan kalau selesai dibentuk kan pasti ada amplas. Orang yang suka mengkritik kita, itu dia kayak amplas. Ya gosok terus. Lama-lama apa yang terjadi? Kayunya yang digosok ini akan semakin indah. Dan dicat juga akan kelihatan dia punya urat-urat kayu itu. Tapi lihat apa yang terjadi sama amplas. Lama-lama habis. Yang digosok, yang dikritik akan semakin tambah bagus, tapi yang mengkritik tambah habis.
So keep smile waktu orang kritik sama kita, tersenyum aja lah gitu. Biasa lah gitu. Kadang orang, Pak Pendeta, ada firman Tuhan yang bisa pelan-pelan aja, yang kasar-kasar kayak Gereja yang biasa-biasa hanya melahirkan, hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Tapi kalau gereja yang luar biasa akan dipenuhi orang-orang yang punya pelayanan yang kuat. Kita mau jadi gereja yang mana? Biasa-biasa atau luar biasa? Alkitab berkata bahwa kita ini lebih dari pemenang. Kita bukan cuma orang yang menang, kita sudah lebih dari pemenang. Begitu. Roh yang ada pada kita, jadi kita ini bukan ordinary, tapi extraordinary, bahasa Inggrisnya bilang. Bukan orang biasa, orang-orang yang luar biasa. Jadi kita mesti bikin sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Sampai orang bilang begini, itu orang anak Tuhan. Gila. Saya lihat dia tuh, saya diberkati sama dia, gila. Daripada pas dia lewat, memang orang itu pantas dia mati. Gara-gara kepahitan. Lama-lama boom. Selesailah. Oke. Di gereja itu ada tiga macam orang jenis pelayanan. Yang pertama itu kayak bola biliar. Tahu bola biliar? Bola biliar dia kalau mau operasikan bagaimana? Didorong-dorong kan? Pok. Itu tipe orang yang ciri orang pertama yang kayak biliar, yang pelayanan tuh harus didorong-dorong dulu. Ayo Bapak Ibu pelayanan, terlibat ya, daftarkan diri Anda, kosong terus. Bapak Ibu data ya, tidak ada. Saya tipe orang stabil, di mana orang-orang stabil tuh santai habis, bro. Kerjanya santai begitu. Melankolins lah. Saya ketemu sama saya punya bapak kakak rohani waktu itu, orangnya sangat dominan sama yang ABB begitu. Dia pas ketemu saya, Rido, bisa cepat sedikit. Saya cuma bilang santai Kak. Tapi lama-lama mulai timbul. Kemarin ada orang bilang sama saya begini, Pak, kalau mau ke gereja itu atau mau jadi anak Tuhan tuh jangan dipaksa-paksa lah, Pak. Jangan dipaksa-paksa lah. Jangan dipaksa-paksa. Saya bilang enggak dipaksa, Pak. Cuman kalau satu kebiasaan kita enggak perbiasakan, akan tidak bisa jadi gaya hidup. Amin. Saya terbiasa bangun jam 10. Belum kerja. Begitu saya kerja, saya tidak boleh memperbiasakan diri saya bangun jam 10. Saya harus melatih diri saya bangun 4:30 pagi. Nggak enak sih awal-awal. Orang masih gelap gulita. Oh Tuhan, saya di dunia mana nih? Masih dile-dile bos. Belum mana-mana. Datang pagi-pagi ke depan masih cari mau sampai ke depan, dan itu saya mesti change semua. Saya punya gaya yang lama dan harus saya paksakan itu. Kalau nggak bisa. Saya dulu pemabuk, udahlah semua lah. Perokok, nggak bisa lihat cewek. Gue lihat cari-cari sedikit hal. Ya, cantik ini. Halo, siapa namanya? Semuanya, yang hal-hal dunia udah selesai lah. Tapi ketika kenal Tuhan, bertobat, itu pergumulan buat saya untuk saya tinggalkan semua itu. Saya harus latih dulu tuh, bagaimana stop rokok. Campur lari di apa namanya ini kuaci supaya gimana supaya bisa merokok, berhenti merokok ya. Sudah saya lari kuaci pak, akhirnya berhenti merokok, berhenti minum, dan saya latih. Nggak bisa Pak, susah, tapi lama-lama jadi habit sekarang. Malah sekarang kalau ketemu asap rokok kayak langsung hidung bersin ya, kayak lu dan tidak bisa menerima. So jadi anak Tuhan juga kayak gitu. Kita harus press, harus ada pressure untuk kita be something begitu Bapak Ibu. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa dewasa. Amin. Untuk kopra itu bisa padat, harus padat.
kita tidak akan bisa padat, berisi, berkualitas kalau tidak di. Amin. Komplain. Saya keluar sudah dari gereja. Tapi kita foto terus. Orang yang kedua, orang yang tipe pelayanannya itu kayak kapal layar. Itu orang yang tipe pelayanannya suka dibawa angin. Kan kapal layar kalau angin tiup ke barat dia ke barat gitu kan. Angin ke timur dia ke timur. Kayak gitu tuh. Orang yang dia punya iman satu, tapi dia ikuti semua. Di sana ada ajar kalau mau diberkati mesti kaya, dia ke sana. Standar kesembuhan itu mesti di sini banyak kesembuhan, dia ke sana, begitu. Nanti tidak sembuh, dia marah sama Tuhan. Kok Tuhan begitu? Yang salah siapa? Kita harus menjadi orang yang punya prinsip. Ini tipe orang yang kalau dia pelayanan, jenis pelayanannya yang ketiga. Tipe jarum jam. Bapak Ibu pernah tahu jarum jam? Jarum jam itu dia meskipun posisi di atas, dia tidak pernah sombong. Tapi satu hal yang jarum jam sering buat, dia selalu bertanggung jawab, kasih tunjuk jam. Orang mulia tidak lihat, dia tetap kasih tunjuk, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, kasih tunjuk jam, menunjukkan waktu. Orang lewat, orang berterima kasih, sudah jam, dia tidak peduli itu. Dia tetap memberikan tanggung jawab. Harusnya gereja yang luar biasa harus jadi orang yang tipenya kayak jam ini. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, tetap bertanggung jawab. Amin. Karena kita bukan menyenangkan manusia, Pak. Kita menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan manusia, kita sudah lama keluar. Apa yang mesti kita bikin dari semua ayat tadi? Alkitab bilang kita harus sehati, sepikir, sama seperti pikiran yang ada pada Kristus. Terkadang orang sudah bersama belum tentu sehati. Orang bisa bekerja sama belum tentu sehati. Kita mesti sepikir juga baru bisa bekerja sama. Amin. Jemaat ini hanya bisa maju kalau kita mau bekerja sama dan sehati sepikir. Itu saja. Apa sih yang mesti kita buat? S yang pertama kita mesti ada 3 S. Stay simple. Stay simple, tetap menjadi sederhana. Kayak Yesus yang harusnya dia Tuhan, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia malah sampai Tuhan Yesus bilang, kita bilang bahwa dia jadi manusia bahkan sampai mati, Pak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Romawi dulu orang punya WC itu ada batu 2 begini. Jadi nanti hamba itu dia pakai selesai buang air begitu, nanti yang hamba ini akan pakai kayu lalu dikasih gabus, dikasih basah. Baru hamba ini akan gosok-gosok itu dia punya tuan itu dia punya klien itu yang pakai WC itu sampai bersih. Yang melakukan itu hamba, budak, kayak gitu. Tahu kenapa waktu dia haus dan dia berkata, aku haus. Lalu mereka bilang apa? Alkitab bilang apa? Mereka ambil satu anggur asam baru dicucukkan pakai kain hisop itu baru mereka kasih ke dia. Artinya apa? Lambang penghinaan bahwa Yesus sama kayak kotoran. Puncak penghinaan bukan cuma dia termati, terkutuk di atas. Karena kita berkata bahwa terkutuk orang di atas kayu salib, ya kan? Tapi penghinaan lain bahwa orang Yunani pengen menunjukkan bahwa dia sama kayak yang itu. Kenapa? Sebenarnya kita kotoran kok. Yesus yang Maha Suci itu datang angkat kotoran itu supaya kita jadi bernilai, Bapak Ibu. Muka kayak kita begini yang suka bikin dosa, suka jatuh, suka menyangkal Tuhan setiap saat, dia bilang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Wow. Malaikat salah dia bunuh, dia buang, dia bikin kasih hukuman. Kita salah dia tebus, beda Pak. Makanya kita mesti betul-betul jadi
Simple. Jangan pernah sombong. Jangan pernah rasa di atas lalu kita Nah, sebenarnya orang semakin di atas, orang yang di bawah dia semakin, orang yang di bawah lihat orang yang paling tinggi itu dia kecil kok. Nggak ada apa-apanya. Hati-hati, di atas tuh angin kuat. Dulu tuh orang kalau masih kecil-kecil itu naik pohon kelapa begitu, kalau pohon kelapa sudah tinggi-tinggi begitu. Jadi kan tiba-tiba sampai di atas karena anginnya kuat. Langsung turun. Dia mau ambil kelapa muda, tapi karena terlalu tinggi dia punya pohon, belum sampai kelapa muda jatuh, kita sudah turun ke bawah. Teman tanya, ih, bikin apa nggak turun? Aduh, dia pohon terlalu tinggi. Terus dapat dengar malaikat bicara apa? Ridho, turun, Desember sudah dekat. Karena di atas tuh angin kuat sekali, Bapak Ibu. Ada angin yang bikin monyet bisa cepat jatuh tuh bukan angin barat kan? Bukan. Angin barat kan goyang kencang, dia tambah kuat dia pegangnya. Tapi angin selatan lain. Dia mainnya sepoi-sepoi. Asik. Mulai tertidur baru dia pang, jatuh. Be careful with comfortable. Hati-hati dengan kenyamanan. Pembunuh terbesar kerohanian kita waktu kita rasa nyaman. Kita rasa nyaman dengan semua pekerjaan yang kita miliki, kita rasa nyaman dengan semua pelayanan yang kita miliki, kita rasa nyaman dengan semua, kita tidak mau jangkau jiwa di luar. Selesai. Kita tinggalkan amanat agung, lalu kita harus, Yesus bilang bangkit, lalu dia kan bilang, dia mengutus kita pergi jadikan semua bangsa murid. Harusnya kita pergi jadikan semua bangsa murid. Kenapa kita stuck di kita punya kenyamanan ini? Kita mesti keluar. Amin. Yang kedua, kita mesti stay connect, tetap terhubung. Artinya begini, kita bukan cuma ketemu di sini, Pak, Bu. Kita harus tetap connect, terhubung kapanpun, dalam komunitas, dimanapun harus tetap ada kontak terus. Kalau pelayanan itu harus ada saling, bukan paling. Kalau paling itu berarti dia paling di atas. Itu kepemimpinan, itu bukan pelayanan. Tapi kalau pelayanan itu saling. Amin. Kalau paling itu vertikal, atas bawah, atasan dan bawahan. Tapi kalau saling, dia horizontal, sama-sama. Kita harus saling melayani. Saling terhubung. Amin. Saling terhubung, dimanapun harus tapi kontak. Kapan, di mana, Pak? Kita bisa share. Ada nomor handphone. Kita kan cerita. Saya kembali beberapa hari ini saya layani 2 orang nih. Tiba-tiba dia masuk saya punya WA, Pak, Shalom, Pak Rido. Iya. Saya juga tidak tahu namanya siapa. Pak, saya minta dilayani. Oke, tidak apa-apa, kita ketemu. Jadi sudah 2 kali saya layani orang yang saya tidak kenal sama sekali. Entah dia tahu dari mana. Tapi stay connect. Terakhir, stay serving. Tetap melayani satu dengan yang lain. Kenapa kita harus melayani? Karena ketika kita melayani, berarti Kristus melayani saya melalui Anda, dan Kristus melayani Anda melalui saya. Itu saja. Pengen supaya orang melayani kita, Kristus melayani kita, pakai kita punya hidup untuk melayani orang lain. Amin. 3 hal ini kita mesti praktekkan. Dimanapun kita berada, jemaat mesti keep kontak terus. Kasih nomor HP biar, Pak, di mana kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa sharing. Karena biasanya sharing-sharing itu akan mendatangkan pertobatan biasanya. Saya lebih banyak menangkan orang lewat sharing-sharing begitu sih. Sudah 3 jiwa yang kemarin saya menangkan, terima Yesus, satunya kan banyakkan sih dari seberang sih. And then cuman kasih kehidupan dan mereka bertobat. Saya pikir kita mesti praktekkan hal ini. Kita mesti buka, kita punya pola pikir, perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Kita mau cari apa? Pekerjaan atau pelayanan? Amin. Saya rasa mungkin sampai di sini supaya kita bisa ada pemahaman terbaru. Kita tidak jadi orang-orang yang gampang terbawa arus, gampang ini. Tapi kita mau tetap jadi orang-orang yang 3 hal ini. Tetap stay connect, stay simple,
stay safe. Tetap melayani, tetap terhubung, sama tetap sederhana. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengalami Engkau. Ajar kami untuk mengerti apa perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Ketika ada banyak godaan yang datang, kami mengingat Engkau saja Tuhan. Mari kita mengangkat pujian lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, biar jadi doa kita saat ini, daripada 1000 hari lain di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan dan menikmati Hamba telah selesai berbicara, Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan. Pakai kami menjadi hamba yang seperti Engkau, Tuhan, yang tidak menganggap Engkau kesetaraan sebagai seorang Allah, tapi Engkau mengizinkan, mengosongkan dirimu menjadi hamba dan taat sampai mati. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Tuhan meninggikan, Allah Bapa meninggikan Engkau di atas segala nama. Bahkan diberikan kuasa bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bumi di atas, bahkan di bumi di bawah.
Bahkan semua dalam lutut akan berlutut, semua lidah akan mengaku bahwa Kristus adalah Raja bagi kemuliaan Allah Bapa. Biar kami mengalami kemuliaan lewat salib-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak skip proses yang Tuhan kasih buat kami. Ajar kami untuk tidak lari dari semua apapun yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk tidak jadi anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Engkau. Ajar kami untuk menjadi orang yang bijak dalam Engkau. Dunia bisa sama dengan segala macam pemahaman, tapi kami tidak pernah salah melihat teladan yang Kau berikan buat kami. Supaya dunia bisa lihat teladan Kristus dalam setiap teladan kehidupan kami. Kami juga akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini Tuhan, biar bisa dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Yang memberi, yang belum memberi, semuanya Tuhan berkati dengan luar biasa. Dengan percaya bahwa Tuhan akan pakai untuk pembangunan juga tempat. Bahkan berkati rencana pembangunan gereja baru Kau berkati dengan luar biasa. Dan Kau kirim orang-orang yang punya beban untuk membangun Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang meneruskan sampai selesai. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan siap memberi sama-sama katakan. Amin.